Ini Bapak Otto sebagai seorang wakil menteri, saya ingin menyatakan di mana perlindungan kepada saya sebagai... Nah, Ibu Kurnia sendiri ini kalau kita tracking ke belakang adalah mantan pengacara Rizik Sihab. Nah, artinya sahabat-sahabat sudah tahu bahwa ini adalah orang FPI. Dan tak kala FPI dibubarkan, dia wara-wara sana-sini mencari, mendampingi orang-orang yang memusuhi Pak Jokowi. Dan hari ini dia mendapat batunya. Fenomena ijazah palsu ini sepertinya akan terus bergulir ya, semakin viral saja, di mana memang orang-orang yang terlibat melakukan pembusukan terhadap Pak Jokowi melalui ijazah beliau hari ini semakin terpojok saja. Ada satu video yang menarik yang baru kita sempat up pada pagi hari ini. Seorang perempuan namanya Ibu Kurnia yang juga hadir di dalam acara Rakyat Berbicara yang dipandu oleh Aiman. Di sana dia merengek-rengek lagi. Jadi rengekannya itu diarahkan kepada Pak Otto Hasibuan sebagai pimpinan Peradi, karena dia adalah orang yang bernaung di Peradi, merasa tidak dilindungi oleh Peradi. Nah, dalam konteks ini ketika bicara soal lindungi dan melindungi, berarti dia butuh perlindungan, artinya dia hari ini dalam situasi yang terpojok. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan hari ini itu betul-betul bermasalah. Apatah lagi laporannya di Barreskrim sudah dinyatakan dihentikan sebab ijazah Pak Jokowi dinyatakan sah oleh Barreskrim. Jadi kasusnya tidak berjalan dan ini bisa memicu pelaporan balik. Dan itu saya kira sudah terjadi, karenanya perlindungan sangat dia butuhkan. Nah, Ibu Kurnia sendiri ini kalau kita tracking ke belakang adalah mantan pengacara Rizik Sihab. Nah, artinya sahabat-sahabat sudah tahu bahwa ini adalah orang FPI. Dan tak kala FPI dibubarkan, dia wara-wara sana-sini mencari, mendampingi orang-orang yang memusuhi Pak Jokowi. Dan hari ini dia mendapat batunya. Pernyataannya yang begitu cadas kemudian ditanggapi sangat serius oleh seorang perempuan juga. Dan ini luar biasa sahabat, kita akan tampilkan videonya sebentar lagi. Dimana perempuan ini menanggapi seluruh pernyataan-pernyataan Kurnia pada malam hari itu. Intinya bahwa apa yang dilakukan Kurnia dengan merengek-rengek itu tidak ada gunanya, karena netizen semua sudah pada pintar, sudah pada cerdas menelaah seluruh informasi yang beredar di media terkait soal ijazah Pak Jokowi. Bahkan ada survei 75% orang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Itu yang membuat mereka semakin ketakutan semuanya. Ini coba kita cek videonya. Ini Bapak Otto sebagai seorang wakil menteri, saya ingin menyatakan di mana perlindungan kepada saya sebagai seorang... Kurnia dulunya dia kuasa hukum Rizik. Dia termasuk FPI. Begitu FPI dibubarkan, dia sangat membenci Bapak Jokowi. Kali ini dia meminta tolong sama Bang Otto Hasibuan. Kata dia, Bapak Otto sebagai seorang wakil menteri, saya ingin katakan di mana perlindungan kepada saya sebagai seorang advokat. Perlindungan apa yang kau minta sama Otto Hasibuan? Kau ini nggak perlu dilindungi, ya, karena kau memfitnah mantan presiden. Udah gitu, kau menebar berita bohong atau tuduhan palsu, ya, yang merugikan Bapak Joko Widodo. Jadi kau bisa terjerat hukum walaupun kau advokat. Jadi nggak mungkin Otto Hasibuan mau melindungi kau. Memangnya kau siapa? Kau itu ya kan nggak menjaga martabat kau sebagai martabat kau sebagai advokat. Habis itu kan advokat ini kan ada kode kode etik advokatnya, tapi kau tak menjaga itu. Karena apa? Karena kebencian kau kepada Joko Widodo. Kau masih ingat nggak 2024 setelah Pilpres dinyatakan Anies kalah? Nggak tiap hari kau demo, berorasi. Yang kau salahkan siapa? Joko Widodo. Ya, rekam jejak masih ada. Ingat nggak kau kemarin anak banteng bergabung sama kalian? Ya, kau bilang semua musuh Jokowi adalah kawan kami. Itulah karena kebencian kau sama Bapak Joko Widodo. Sekarang Allah tunjukkan. Ya, Allah tunjukkan siapa ya orang-orang yang membenci Pak Jokowi itu yang akhirnya nanti masuk bui.
Kau bilang kan, hari ini Anda ada melenggang di suatu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan kami memikirkan hidup kami sendiri. Gak mungkin Oto Hasibuan memikirkan hidup kau. Memangnya kau siapanya Oto Hasibuan? Sampai Oto Hasibuan harus memikirkan hidup kau. Kau pikirlah hidup kau sendiri. Kau yang berbuat kok, kau yang tanggung jawab. Ngapain minta tolong? Kemarin lantang kau. Dibilang si Fitra kan skripsi diteliti. Dia bilang skripsi diteliti, Anda tahu tidak skripsi itu mengenai hal yang besar. Hal yang besar apa? Joko Widodo sudah masuk dalam administrasi negara. Kata Fitra, kenapa cuman kata Fitra itu kan, kenapa nggak kau cek aja ijazah kau SD, SMP, SMA? Terus kenapa mesti ijazah Pak Jokowi aja? Mantan presiden yang lain nggak? Dia nggak bisa jawab. Malah dia bilang sama Aiman, Aiman Anda besok tolong dipikirkan ya untuk memasukkan narasumber, tolong dipilih. Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan. Kau yang tak berbobot. Seorang advokat, ya, yang kerjanya hanya mengurus Bapak Joko Widodo, menghinanya, merendahkannya, memfitnahnya. Kau yang tak berbobot. Kau yang sepantasnya tak ada di situ. Jadi bilang dia, saya memang pembela ulama dan aktivis. Ulama mana yang kau bela? Ulama FPI. Aktivis mana yang kau bela? Ukurannya bukan uang ya, mohon maaf. Justru karena nggak ada cuan lah kau. Ya, semenjak dibubarkan Pak Jokowi FPI, makanya gini kau. Kata dia, ya, fitrah tidak berbobot. Kau yang tak berbobot. Seorang advokat, ya kan? Bisa sesuka hatinya memfitnah mantan presiden. Dibilang dia, kau tidak mengerti bagaimana membela umat. Umat mana kau bela? Umat mana? Kau tidak mengerti bagaimana membela ulama. Ulama yang mana kau bela? Ini penting sekali untuk saya sampaikan. Aiman tanya bahwa Anda sekarang diberhentikan kasus yang pelaporan terkait ijazah yang di Barreskrim. Ya, dibilang dia diberhentikan, dianggap tidak ada indikasi pidananya. Memang tidak ada indikasi pidananya, karena ijazah Jokowi asli. Aiman bilang permintaan dari TPUA adalah, dibilang dia melakukan suatu gelar perkara ulang yang khusus. Suka-suka kau pula mau mengatur Barreskrim. Gelar perkara terbuka seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Roy Suryo. Siapa rupanya si Roy Suryo itu? Aiman bilang Anda tidak percaya apa yang sudah dilakukan oleh lapor Polri. Terus dia bilang sekarang ini bukan soal percaya atau tidak percaya. Kalau kondisi dan cara mereka tidak transparan, udah transparan lah itu. Udah sesuai prosedur. Mau transparan apa lagi kau? Tidak melibatkan masyarakat, itu tidak akan dipercaya. Oleh karena itu lakukanlah tugas Anda. Sudah dilakukan Barreskrim tugasnya. Tidak percaya tapi kau melapor ke Barreskrim. Kata Aiman, tidak melibatkan masyarakat maksudnya dalam gelar perkara. Dia bilang masyarakat itu tentu kami, orang yang melaporkan. Itu termasuk ya, dan masyarakat tidak bisa menilai apapun, tahu-tahu sudah ada hasilnya, identik, dan tidak ditemukan indikasi pidananya. Bisa dikatakan asli. Memang dikatakan asli. Sudah dilakukan Barreskrim sesuai prosedur yang ada. Ya kan? Kau melaporkan Bapak Joko Widodo ijazahnya palsu. Joko Widodo seorang mantan presiden membawa ijazahnya ke Barreskrim. Apa nggak kalian rendahkan harga dirinya? Ya, hanya untuk membuktikan kepada kalian semua bahwasanya ijazahnya asli. Setelah dicek di Barreskrim dinyatakan asli, itu pun kalian nggak percaya juga. Karena apa? Karena kebencian, HTI, FPI dibubarkan. Ya, banyak ini cerita siapa ini. Sekali satu lagi, ya kan? Ini harus menjadi tuntutan, bukan tontonan. Iya, ini menjadi tuntutan. Nanti di pengadilan dibuktikan. Jadi siap-siap aja kau pakai baju oranye. Kami banyak menerima fitnah di mana-mana. Kau memfitnah Pak Jokowi? Suka-suka hati kau aja? Kau menerima fitnah? Ya kan, laporkanlah. Kalian cuman bisa ngomong kosong aja. Jadi kami dilaporkan sebagai pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi di luar sana orang-orang berdiri di sisi Pak Jokowi ini
luar biasa podcastnya. Bukannya lebih luar biasa podcast kalian yang setiap hari kalian bikin podcast tuh di Rapli, di siapa si Samad, siapa satu lagi tuh, setiap hari ya podcast kalian tuh memfitnah Joko Widodo. Kalau memang kau nampak ada podcast yang menghina, memfitnah, kau laporkan. Kau tukang fitnah, habis itu playing victim seolah-olah kau difitnah. Dibilang dia menyatakan bahwa ada bohir-bohir ya. Ya kau lapor lah, ngabalin. Ada orang-orang biayai kami. Ya memang semua ya rakyat Indonesia tahu. Nggak mungkin juga kalian nggak ada yang biayai. Setiap hari kalian bisa demo. Dari mana biayanya? Kau bilang kau tak ada pekerjaan. Kemudian kami disebut sebagai kurcaci dan segala macam. Memang pantas. Badut pun kalian lagi. Bukan cuma kurcaci, badut. Badut yang mempermainkan mantan presidennya. Menuduh mantan presidennya ijazah palsu. Saya ingin mengatakan ya, demi Allah ya, saya pengacara umat, tidak pernah menerima 1 peser pun. Dan ketika kami berangkat ke Jogja Solo, sungguh-sungguh uang kami sendiri. Kalau kau nggak pernah kau bilang menerima uang sepeser pun dari siapapun, dari mana biaya kau sendiri? Usaha apa kau ada? Dia bilang membayar ongkos dan bukan berbes-bes, hanya 1 bus. Anda bayangkan isinya siapa? Nenek-nenek kata dia. Ya, nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua. Mengapa? Karena cinta kepada negeri ini. Salah kau. Mengapa? Karena cuman ibu-ibu, nenek-nenek yang udah tua, kakek-kakek yang udah tua, itu yang bisa kalian bodoh-bodohi. Kalau anak muda nggak bisa kalian bodoh-bodohi. Makanya semua yang ikut demo sama kau, nenek-nenek, kakek-kakek. Karena cuman orang itu yang bisa kalian cuci otaknya. Dipikir orang itu, kalian ini betul-betul lah Islam yang benar. Padahal kalian yang mencuci otak orang itu, ya, sehingga orang tuh membenci Bapak Joko Widodo. Dosanya kau tanggung lah itu nanti. Kami cinta kepada negeri ini. Kalau kau cinta kepada negeri ini, nggak mungkin kau setiap hari demo. Tak mungkin setiap hari kau memfitnah mantan presiden. Kau mencintai FPI, HTI, bukan negeri ini. Kau mencintai negeri ini kalau seandainya negeri ini bisa dijadikan negeri khilafah. Jangan berkedok lah kau. Ya, bos seluruh Indonesia, jangan percaya dengan orang-orang yang selalu mengatasnamakan agama. Padahal sebenarnya dia tidak tahu agama. Ya, dia hanya membela kepentingan dia dan kelompoknya saja, yaitu FPI dan HTI. Oke, saya kira jelas sahabat ya. Kita sudah menyaksikan secara seksama apa yang disampaikan oleh emak-emak ini. Saya kira sangat rasional menanggapi keluhan daripada Ibu Kurnia sang pengacara yang mendampingi Rois Suryo dan kawan-kawan, termasuk Dokter Tipa ya, dengan respon. Yang pasti bahwa orang ini secara latar belakang memiliki memang latar belakang yang suram karena pernah mendampingi ormas terlarang di negeri ini, termasuk Rizik Syihab. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.